Halo guys, balik lagi di channel gue Andrew GV. Kali ini gue akan ngejawab request dari teman-teman nih yang dari kemarin belum gue jawab. Banyak pertanyaan tentang bagus nggak sih Hen untuk sekarang kita nabung ya Bitcoin ya, kripto Bitcoin untuk jangka panjang nih. Yang sekarang harganya udah sekitar 800 jutaan lebih ke atas malah ya. Atau mungkin taruhlah di atas 700-an juta, atau aku tadi ke bawah lagi. Pokoknya sekarang udah harganya udah mendekati 1 M malah 900 juta. Waduh. Menurut gua untuk jangka panjang nabung ini bukan trading ya, bukan untuk trading, tapi untuk jangka panjang untuk nabung-nabung aja gitu ya, nggak ngeliat harga. Sebenarnya sih antara bener bagus atau enggaknya tuh tergantung dari kalian sendiri. Tujuannya itu berapa lama? Tujuannya itu untuk apa nih sebenarnya? Ketika kalian, maksudnya ada target nggak nih kalian nabung nih setiap entah itu berapa tahun kalian bakalan jual dapetin keuntungannya atau cuman buat nabung di R. Jadi kalian beli harga sekarang dan taruh di R. Jadi kalian dapat profit dari situ atau bunga. Tapi kalau dari sudut pandang gue sendiri, gue nggak nyuruh, nggak mau nih. Kalau gue sendiri ya, kalau gue punya punya duit untuk nabung sekitaran ratusan juta, gue nggak akan nabung di Bitcoin sekarang. Kenapa bisa bilang begitu? Karena harganya itu udah lumayan tinggi guys. Jadi 4 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu yang lagi masa-masa wabah ya, wabah dulu ya, yang COVID itu, eh gua ngeliat anjlok banget Bitcoin itu sampai 300 jutaan. Kalau nggak salah sih ya. Gue sering ngeser waktu itu, gue lupa juga. Pokoknya di atas 200 juta apa 300 juta ya. Gue lupa, pokoknya dia pernah menyentuh, bayangin. Itu harga tertingginya saat itu sebelum wabah itu terjadi sekitar 900 jutaan. Kalau nggak salah hampir mendekati 1 M. Karena banyak memprediksi arah Bitcoin dulu nih bisa mencapai 1 miliar. Tapi mendekati, kayaknya belum tercapai 1 miliar ya. Pokoknya baru mau mendekati sekitar 900 jutaan kalau nggak salah. Dia mendekati, eh tahu-tahu tiba-tiba wabah penyakit datang, dia anjlok. Ikutin pasar global lah ya. Dia anjlok ke bawah sampai-sampai menyentuh arah harga di bawah 400 jutaan. Bayangin kalau kalian nabung investasi sekarang kemarin waktu itu di harga sekitar 800 atau 900. Berarti kalian harus menunggu pas balik arah harganya lagi nih, balik harga Bitcoinnya ini di awal. Ini aja belum balik loh, belum di awal. Di awal itu dulu sekitar 900 jutaan. Ini masih sekitar 800. Berarti kalian nunggu berapa tahun tuh? Kalian hitung sendiri deh. Sekitar 3 ya, 3 apa 4 tahun, tahu lupa. Kalau kalian mau sabar. Nah, bayangin pahit-pahitnya seperti itu. Kalau kalian nabung di harga Bitcoin yang tinggi-tingginya saat ini. Jadi kalau gue punya duit sendiri, ini menurut gue ya, kalian mau ikutin enggak juga nggak apa-apa, mau ikutin juga ya udah, tapi tetap kalian analisa sendiri. Kalau gue begitu. Kalau saat ini lebih suka trading aja. Kalau di harga Bitcoin yang tinggi-tingginya ini, gue lebih suka trading jangka pendek, nggak mau jangka panjang banget. Jadi open posisi buy, ternyata gue profit lumayan, gue tutup. Gue begitu. Nabung gue juga suka nabung, tapi nggak nabungnya itu lihat-lihat dulu, gue analisa dulu. Nggak asal gue taruh duit gue di situ, ya kan? Takutnya keulang kejadian tahun-tahun kemarin ya. Karena gini, kalau market crypto itu harganya itu entah itu Bitcoin, Binance itu tuh ETH, eh, harganya itu nggak bisa kayak normal terus, stabil terus, nggak bisa. Dia itu kayak tiba-tiba anjlok banget dan tiba-tiba naik banget. Nah, itu sih yang bikin kita kadang rugi besar, kadang profit besar. Emang sih ya, trading kripto itu menurut gue resiko sangat besar. Jadi keuntungannya juga besar ya, di balik keuntungan yang besar itu ada resiko yang besar. Jadi harus pahami. Jadi nggak salah sih kalau kalian udah greget, apalagi yang baru pemula, khusus pemula nih, tolong jangan dulu kalian nabung-nabung dulu di Bitcoin. Kalau uang kalian tuh masih kayak pas-pasan ya, tabungan kalian itu belum bisa menjamin beberapa tahun kalian bakalan, ibaratnya kalau kalian nggak punya penghasilan ini, kalian mengandalkan tabungan itu, ya kalian jangan terlalu percaya diri lah. Kalau kalian dengan uang pas-pasan seperti itu, kalian langsung nabung semuanya di Bitcoin. Ikutan FOMO, karena terus digoreng ini market ya. Makanya naik, 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 naik terus. Jadi untuk pemula mending pelajari dulu marketnya. Kalau kalian memang bandel banget mau investasi, penasaran banget mau nabung di Bitcoin, silakan. Nabung tapi dengan modal kecil. Nah, jadi ketika nanti ternyata anjlok, ya, ternyata anjlok tuh kalian nggak terlalu sakit hati.
Ibaratnya kalian nggak terlalu kayak nyesek banget lah. Yang penting kalian udah paham, udah nyoba, udah nyebur. Enak. Kalau udah nyebur main kan, udah nggak penasaran lagi. Jadi kalian udah nyebur, wah dengan modal segini, oh ternyata begini cara mainnya. Oh ternyata begini gua kalau gua open posisi di harga tertinggi buat nabung, ternyata harusnya gue jangan gini. Berarti gue harus pelajari hal lain nih. Biar gimana pas gue nabung investasi di Bitcoin gue tetap profit. Nggak perlu nunggu lama-lama. Nah itu nanti ada perjalanannya sendiri, ada proses sendiri. Karena kalau kita nggak nyoba juga percuma ya. Ketika kalian kayak ketika gua waktu trading, gue cuman kayak ngelihat orang-orang ya ngelihat dari YouTube, medsos ya kan. Kalau gue nggak nyoba waktu itu saat itu ya gue nggak akan sebisa sekarang. Gue nggak akan tahu gimana rasanya rugi, gue nggak akan tahu rasanya untung, gue nggak akan tahu rasanya membaca arah market. Gue nggak akan tahu gimana caranya mencari solusi agar gue bisa profit di trading, entah itu kripto, forex, dan saham. Jadi semuanya itu emang harus dicoba dulu. Tapi ingat, resiko kalian harus pahami dulu. Jadi kalian udah tahu, ah kalau gue coba ini, berarti kedepannya gue akan bisa aja nih, gue bisa aja ngerasain kerugian. Jadi gue harus pakai modal gue yang kecil aja dulu, dikit. Gue coba-coba ya. Jadi meskipun ini uangnya rugi, gue belajar nih, rugi. Meskipun rugi ya udah nggak apa-apa, anggap aja itu uang untuk bayar belajar. Ya kan, kalian aja buat les, buat pendidikan mau ya kan yang 3 tahun yang 4 tahun buat kuliah yang bayar eh, sebulan berapa juta ya buat pokoknya yang mahal banget itulah ya buat bayar pendidikan kalian itu mau bisa ya kan tapi masa nggak mau sih kalau untuk belajar untuk menghasilkan uang lagi. Nah kalau gue berpikirnya gitu dulu, nggak takut-takut kayak kehilangan uang tapi kehilangan tuh eh, dalam mode gue ikhlas. Kalau nggak ikhlas jangan dicoba, itu nggak boleh. Oke, kemungkinan Bitcoin kalau kalian tanya sampai kapan sih harga tertingginya ini menyentuh, kita belum tahu ya. Karena sekarang masih digoreng-goreng terus nih dari banyak banget ya influencer dari luar, dari dalam. Waduh, soal investor juga, makanya ngeri-ngeri juga nih ya. Tapi kalau gua santai aja sih, gua tuh nggak peduli mau dia naik atau enggak ya. Jadi ketika dulu gue beli Bitcoin di harga 300 juta, 400 juta tuh gue nggak takut. Kan banyak tuh dulu orang bilang, wah Bitcoin nggak akan bisa lagi nih. Bitcoin bakalan turun menjadi 100.000 per koin. Waduh, parah banget itu. Banyak banget yang takut banget untuk ngehold atau tahan uangnya di situ atau beli apa enggak nih. Pasti kalian berpikir gitu. Makanya belajar menganalisis sendiri aja, nggak usah kata orang. Saat itu gue punya uang yang dimana ya emang uang ini emang untuk investasi kripto. Gue nggak peduli nih karena gue juga udah tahu dulu gue udah ngebaca kalau Bitcoin pernah menyentuh harganya 900 juta. Nah, dan gue lihat proyeknya prospeknya bagus ke depannya meskipun di saat itu harganya turun anjlok sekitar 300 jutaan, gue tetap beli. Di situ gue nabung ya, ya alhamdulillah ya kan memang bener. Karena gue nggak ngedengerin kiri kanan ya, gue tetap fokus sama diri sendiri, gue belajar trading juga ya kan dan gue juga nggak peduli saat itu gue suka trading juga trading singkat jadi kalau trading itu mau dia marketnya harga suatu koin kripto anjlok turun parah mau dia naik parah ya nggak ada hubungannya yang penting kalian tuh tepat memprediksi arah harganya ya kalian bakalan profit ya kan beda cerita kalau kalian nabung itu berarti kalau nabung itu mengharapkan kalau eh, aset atau produk yang kalian beli atau kalian tabungkan itu bisa naik harganya. Kalau untuk investasi atau nabung jangka panjang, beda cerita kalau untuk trading. Tapi itu balik lagi sih untuk ke diri kalian sendiri, apakah kalian benar-benar eh, suka di investasinya aja, nabungnya aja, atau trading. Karena trading itu emang menyita waktu. Jujur aja menyita waktu. Kalian harus benar-benar on time kayak, wah market jam segini harus diliatin, terus malam, sore. Kalian kan harus cari market yang bagus. Nggak mungkin kalian asal-asalan open posisi kalau kalian mau profit. Oke? Mungkin segitu aja yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Kalau kalian mau belajar trading, investasi, silakan DM IG gue atau bisa langsung di playlist YouTube gue. Di situ banyak, nggak ada gue umpet-umpetin. Semuanya real ya, gue belajar hal itu, technical analysis. Jadi ingat, investasi itu selalu ada resikonya. Mau bilang ada asuransi untuk membackup dana kalian, ada pelindungan untuk agar nggak rugi itu sebenarnya hanya klise aja ya itu hanya memperkecil sebuah resiko tapi nggak ada yang menghilangkan resiko di dunia investasi dimanapun itu
Jadi tetap kembali ke diri kalian sendiri, mau coba silakan, mau enggak ya udah nggak usah. Kalian kerja aja, kalian jualan sendiri ya udah nggak apa-apa. Itu hidup itu pilihan ya. Semua orang udah punya perannya masing-masing. Jadi nggak bisa kita berkomentar harus A, B, C, ya kan? Pada akhirnya juga kita bakalan masing-masing ngurusin diri sendiri, oke? Mungkin cukup sampai sini aja yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Pokoknya terima kasih yang udah nontonin video gue dan sampai jumpa lagi di next video.